Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua penderita semua tertansi tipis psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan serta ketenangan, amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel berpikir positif bagi teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung tertansi tipis psikosomatis disorder. Pastinya sering sekali mengalami tiba-tiba kena serangan panik, tiba-tiba kena serangan cemas, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba khawatir akan penyakit kronis, khawatir tiba-tiba alias mati. Memang karena penderitaan CT disorder itu adalah orang yang sedang dalam gangguan mental alias psikisnya yang lagi kena. Jadi itulah wajar. Jadi kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan itu sering sekali datang tiba-tiba, bahkan gelisah pun secara datang tiba-tiba. Tenang teman-teman, semua itu pasti akan bisa diatasi, semua pasti ada solusinya, dan semua pasti akan berlalu, dan kalian pasti akan seperti biasa lagi, alias bisa normal lagi, kalian bisa sembuh seperti sedia kala, dan pastinya kalian juga pasti akan senang, bahagia, serta tenang seperti sedia kala teman-teman. Baik teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, agar video ini semakin berkembang. Kalau video ini berkembang tentunya akan menjadikan suatu kebahagiaan buat saya untuk tetap memberikan suatu edukasi, motivasi, dan minimalnya menemani kalian semua teman-teman. Jangan lupa juga di like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung tertansi psikosomatis disorder. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Saya penyintas asam lambung tertansi psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman ketika dulu saya mengenal atau terkena gangguan asam lambung tertansi psikosomatis disorder. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan suatu wasilah sebab mencapai kesembuhan bagi teman-teman penderita asam lambung tertansi psikosomatis disorder. Season kali ini saya akan membahas gelisah dan mudah sensitif dikarenakan asam lambung tertansi psikosomatis disorder. Tentu penderita asam lambung tertansi psikosomatis disorder tentu mengalami yang namanya sifat mudah sensitif, mudah tersinggung. Bahkan ketika ada sensasi pasti selalu jangan-jangan, selalu mengagetkan. Juga ketika ada orang yang mengalami sakit, itu pasti juga dihubung-hubungkan, pasti juga seakan-akan kita juga memiliki penyakit kronis yang diderita oleh orang lain seperti itu. Sensitifnya lagi kalau ketika BAB sering atau susah BAB, kerongkongan mengganjal, kerongkongan sakit, ulu hati sakit, juga kalau BAB pun berbusa atau sering kencing ya juga dipikirlah, terus sensitif sekali, terus apa namanya dianggap serius sekali begitu. Bahkan kalau bercermin pun itu langsung pikirannya juga kemana-mana. Bahkan telinga pun selalu diliatin, ini gimana ya, telinganya ini mendekati mau enggak ya. Yang dipikirkan selalu seperti itu. Kepala pening, kepala sakit begitu. Dipikir jangan-jangan vertigo, jangan-jangan seperti orang yang memiliki penyakit saraf juga begitu. Pokoknya sering sekali dikagetkan karena wajar sebenarnya penderita asam lambung tertansi psikosomatis disorder itu kan benar-benar lagi dalam keadaan cemas yang berlebih dan takut yang berlebih. Jadi ya mudah sensitif, mudah tersinggung gitu. Apalagi kalau ada kabar duka kan, kabar duka itu langsung keringat dingin, biar-biaran, les-lesan, nafas berat, nafas tersedak, jantung berdebar-debar. Jadilah wajar teman-teman. Itu adalah bentuk respon tubuh dan perlu kalian sadari bahwa kalian itu dalam gangguan psikis alias mental. Jadi apa-apa ya sensitif, mudah tersinggung gitu ya. Nah, terus belum lagi kalau ada yang namanya celaka-celaki di area dada kiri kan. Pasti feelingnya, aduh jangan-jangan jantung nih. Terus pikirannya nano-nano apa-apa dipikir lah. Sudah terus dipikir, susah mengeluarkan gas dipikir. Terus ini apa namanya kerongkongan mengganjal dipikir. Terus telinga dilatih terus, bercermin terus, BB turun, pikir. Mau makan mikir, darah turun mikir, darah naik turun, itu mikir apa-apa dipikir semua bagi penderita asam lambung tertansi psikosomatis disorder. Nah, itu sebenarnya tanpa kalian memikirkan hal tersebut, itu sebenarnya juga tidak berbahaya teman-teman. Itu benar-benar tidak berbahaya. Dan yang kalian alami, itu sudah pernah saya alami teman-teman. Apa-apa dipikir, makan pun apa-apa dipikir gitu kan. Mau pergi mikir, sendirian mikir, naik motor mikir, pokoknya apa-apa dipikir lah. Semua
aktivitas bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, semua itu dipikir, semua itu dicemasin, semua itu ditakutin. Bahkan ketika berpapasan sama kendaraan besar itu, aduh jangan-jangan nanti rodanya meletus, nanti mengenai saya itu bagaimana, aduh kalau berpapasan sama kendaraan besar nanti gimana kalau nabrak dan sebagainya, pikirannya sudah di luar sana semua, juga berprasangkanya itu negatif terus begitu. Karena apa? Ya wajar, karena penderita asam lambung hipertensi itu kan amigdalanya, otak amigdalanya itu benar-benar tidak berfungsi, teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan asam lambung itu benar-benar belum membaik, juga memiliki ketraumaan, luka batin, depresi, dan sebagainya, karena hidupnya terbiasa dalam kecemasan, terbiasa memikirkan hal-hal yang negatif. Juga hormon kortisolnya itu tinggi. Nah, dari hormon kortisolnya itu tinggi, maka tingkat kesetresannya pun naik. Nah, ketika kesetresan itu naik, bahkan setiap hari mengalami kesetresan karena hidupnya nggak seneng, nggak bahagia, bahkan pun nggak tenang, maka mempengaruhilah ke amigdala, sehingga amigdala itu tidak berfungsi seperti semestinya, teman-teman. Seperti layaknya ya berfungsi begitu loh. Jadi wajar, jadi apa-apa yang tidak rasional, apapun itu ditakutin ya wajar, karena penderita anxiety disorder, otak amigdalanya itu benar-benar tidak berfungsi. Juga hormon serotonin dan hormon endorfinnya itu sama sekali tidak ada, teman-teman. Dalam artian, penderita asam lambung itu kan lebih cenderung gelisah, lebih cenderung takut, lebih cenderung khawatir, lebih cenderung was-was, lebih cenderung gundah gulana. Terus tingkat kemalasannya itu tinggi banget karena didampingi oleh ketakutan dan kecemasan. Mau jalan-jalan udah mikir-mikir. Nanti kayak kalau kayak kemarin gimana, serasa kayak mau pingsan. Nanti kalau jatuh gimana? Kalau jatuh nanti nggak ada yang nolongin. Nanti kalau tiba-tiba gimana? Itu yang dipikir bagi penderita asam hipertensi itu psikosomatis disorder. Juga merasakan jantung berdebar-debar di saat jalan-jalan, keringat dingin, sempoyongan, seperti ngambang, seperti pandangan itu seperti nyata dan tidak nyata, terus seperti kayak mau jatuh, seperti itu kan ketika jalan-jalan. Itu wajar, teman-teman. Saya dulu pun seperti itu. Dikala saya mau bangkit, saya melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi, itu rasanya nggak enak sama sekali, serasa kayak mau pingsan. Nah, sampai di detik saya sudah sembuh, teman-teman, ternyata itu adalah permainan dari anxiety. Dan pingsan itu pun tidak nyata, teman-teman. Cuma serasa kayak mau pingsan, hanya serasa saja, hanya serasa kayak mau pingsan, seperti mau pingsan, tapi pingsan itu tidak terjadi, teman-teman. Itu pengalaman saya, dan semua teman-teman kita yang melalui bimbingan saya itu pun ketika saya tanya, walaupun dia merasakan seperti kayak mau jatuh, seperti kayak mau pingsan, saya tanya kepada teman-teman pun tidak pernah mengalami yang namanya pingsan, tidak pernah mengalami yang namanya jatuh. Itu hanya serasa aja, teman-teman. Itu tidak terjadi begitu loh. Nah, itu setiap hari yang dipikirkan oleh penderita anxiety disorder. Nah, juga kalau pergi-pergi apa-apa dipikirkan, nanti kalau jatuh gimana, kalau pingsan gimana, nanti merepotkan orang lain, nanti kalau nanti malu-maluin orang lain, nanti kalau nggak ada yang nolongin gimana, itu kan selalu yang dipikirkan oleh penderita anxiety disorder. Maka itu kan menjadikan suatu watak, teman-teman, sudah mendasar dalam otak itu, sudah mendasar ke dalam alam bawah sadar. Makanya semua itu jadinya dipikirkan itu negatif terus menerus loh. Yang dipikirkan itu negatif terus menerus, bahkan mau berpikir positif pun itu sangat susah, sangat sulit. Karena apa? Karena sudah terbiasa, dan pikiran negatif itu sudah bersemayam di dalam otak atau di alam bawah sadar itu, teman-teman. Dan itu kalau kalian mau mengeluarkan pikiran-pikiran negatif, pikiran yang di luar ranah, pikiran yang tidak rasional, itu ya butuh proses, teman-teman, karena sudah terlalu lama di dalam alam bawah sadar itu gitu loh. Jadi ya butuh proses begitu. Juga harus apa namanya, harus sabar, alias kalian harus menjalani metode-metodenya dulu, harus berikhtiar melalui dengan melakukan metode-metodenya dulu, tidak semudah membalikan telapak tangan, teman-teman. Juga penderitaan anxiety disorder itu kan susah sekali yang namanya apa, mengontrol ya, atau berpikir jernih gitu. Itu kan susah banget kan. Mau tidur pun mikir gitu loh. Nanti jangan-jangan gimana, nanti kalau nggak bangun gimana. Itu kan yang setiap hari dipikirkan oleh penderita anxiety disorder gitu kan. Sehingga mau tidur malam pun takut gitu loh. Sampai nggak bisa tidur karena apa, memikirkan hal-hal yang tidak
perlu dipikir gitu loh, atau memikirkan sesuatu yang di luar ranah. Itulah bagi penderita anxiety disorder. Lah maka biar kalian itu bisa mengeluarkan pikiran negatif agar kalian itu cepat keluar dari lingkaran setan gitu ya, lingkaran anxiety itu, maka harus kembalikan dulu hormon endorfin sama hormon serotonin. Dan pengalaman saya biar memiliki hormon endorfin dan hormon serotonin itu dengan cara melakukan seperti jalan-jalan pagi teman-teman. Itu secara konsisten saya melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, dan saya tidak menuruti rasa pengen rebahan, pengen ngalamun, meratap-ratapi, terus juga saya mengupayakan intinya tidak mengurung diri begitu loh. Karena pengalaman saya teman-teman, jikalau saya di rumah mengurung diri, pengennya rebahan, pengennya bermain HP, kepengennya ngalamun, itu pikiran itu susah sekali dikontrol teman-teman. Pasti yang sering dipikir itu hal-hal yang negatif teman-teman. Yang selalu dipikir itu hal-hal yang negatif seperti takut gila lah, takut penyakit kronis lah, takut penyakit berat lah, dan ujung-ujungnya takut M. Itu. Apalagi kalau ke taman ada sensasi teman-teman. Wah, sudahlah. Pikirannya susah sekali kontrol. Bahkan dulu saya pernah ngalamin menganggap diri saya itu sudah rusak, sudah hancur di dalam tubuh. Karena ya baru merasakan jantung berdebar-debar, perut perih, perut nggak enak, nggak nyaman, begah begitu kan. Juga mudah capek, mudah ngos-ngosan, nafas berat, liengan itu nggak enak sama sekali, pandangan seperti nyata dan tidak nyata, kemudian ditambah kepala rontok kan pikirannya dulu kanker begitu kan. Juga apa namanya, kepala itu sakit sekali, ya itu susah sekali untuk mengabaikan, mengalihkan, karena apa? Karena dulu saya itu cenderung mengurung diri teman-teman. Nah, setelah saya melakukan metode, walaupun awalnya itu banyak sekali rintangan, seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau roboh, nafas berat, jantung berdebar-debar, dingin-dingin, badan itu apa namanya gemeteran, rasanya nggak enak sama sekali. Nah, saya itu paksakan terus-menerus karena saya kepengen sekali sembuh dari gangguan mental, teman-teman. Pengen cepat sekali sembuh dari gangguan anxiety. Dan alhamdulillah, saya cepat sembuh, teman-teman. 3 bulan saya merasakan gangguan asam lambung karena anxiety psikosomatis bisa dilewati dengan cepat dan bisa sembuh, teman-teman. Nah, sesuai pengalaman saya, kenapa saya bisa cepat sembuh gitu ya? Karena awal yang saya perlukan, modal yang saya pakai, yang saya gunakan teman-teman, itu saya memahami dulu. Memahami pokok masalahnya, terus dari situ saya mempraktekkan. Nah, mulai saat itu saya juga mengetahui asalnya saya kena asam lambung GERD-nya, saya pikirkan lagi, saya pelajari, terus kemudian ketika saya memahami, terus saya walaupun pada saat itu, nah itu rasanya nggak enak sekali, setiap sore merasakan gelisah teman-teman. Nah, setelah saya sudah ke IGD, ya kan, bolak-balik sampai 7 kali, nyatanya itu asam lambung GERD, dan itu saya belum tahu bahwa saya kena anxiety. Sesampainya saya di spesialis dalam, alhamdulillah semua normal. Lah baru dari situ teman-teman, mulai dari situ saya itu memahami, oh ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater, oh berarti saya itu kena mentalnya. Saya nggak ada harus apa namanya penanganan khusus, dalam artian nggak harus ada penanganan khusus dalam diri saya, maksudnya nggak harus diinap, nggak harus setiap hari itu harus infus, enggak. Oh berarti semua yang saya rasakan itu ternyata bentuk dari respon tubuh dari anxiety disorder gitu kan. Nah setelah itu teman-teman, setelah saya memahami bahwa saya itu kena psikis alias saya kena gangguan mental, lah mulai dari situ saya menjadikan anxiety itu sebagai referensi teman-teman. Oh ya, berarti kalau saya anxiety-nya belum sembuh, belum membaik, ya tentu saya akan merasakan yang namanya sensasi fisik alias sensasi yang dikatakan 1001 sensasi. Nah, berarti kesimpulannya kalau saya kena anxiety ya wajar kedatangan sensasi fisik. Nah, sensasi fisik itu adalah bentuk respon tubuh. Berarti itu tidak berbahaya. Nah, mulai dari situ saya sudah bisa menganggap bahwa sensasi itu tidak berbahaya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki teman-teman. Itu setiap hari saya praktekkan, setiap sensasi itu bermunculan, setiap sensasi itu datang, saya bersikap masa bodoh cuek teman-teman. Karena saya sudah yakin bahwa saya kena anxiety, wajarlah ketika kena anxiety pasti yang mengalami sensasi fisik begitu. Jadi ya ini nggak apa-apa, ini nggak bahaya, ini adalah bentuk respon tubuh. Itu setiap hari saya
memakai metode itu, referensi itu yang diucapkan oleh dokter, teman-teman. Jadi nyatanya, ketika sensasi datang, saya tanpa repot-repot mencari solusi karena pada saat itu saya tidak mengenal para mentor, teman-teman. Tidak ada bimbingan para mentor, saya itu bimbingan langsung dengan dokter gitu ya. Saya dibimbing langsung. Pada saat itu saya periksa kan sudah lama sekali kan, maksudnya lama di ruangan dokter itu saya sudah meluapkan semua yang saya rasakan, yang saya alami, saya sampai meminta solusi ke dokter, terus kemudian saya pahami, dan setelah saya pahami saya praktekkan, tidak hanya berdiam diri mencari solusi begitu. Nah, tanpa saya mencari solusi pun di saat ada sensasi, sebenarnya itu ya hilang dengan sendiri sesuai pengalaman saya, teman-teman. Paling lama-lamanya beberapa detik itu hilang dengan sendirinya. Lah, mulai saya memahami, teman-teman, oh iya, nyatanya sensasi itu nggak lama. Oh, nyatanya hilang dengan sendirinya tanpa saya repot-repot mencari solusi, tanpa repot-repot harus mencari bagaimana cara mengatasinya. Dari situlah, teman-teman, saya meyakini, oh, berarti ini adalah bentuk respon tubuh dan ini tidak berbahaya. Tanpa repot mencari solusi dan mengatasi pun, ya hilang dengan sendirinya. Lah, berubahlah atau memprogram mindset saya, teman-teman. Itu, oh, berarti sifatnya sensasi itu hanya numpang lewat. Nah, itu sering sekali saya praktekkan, teman-teman. Oh, ternyata sensasi itu hanya numpang lewat, cuma sebentar saja, dan itu sebenarnya tidak berbahaya. Nyatanya kemarin saya di ronsen, di EKG, nyatanya normal semua. Itu sering saya praktekkan. Ya, saya bisa mempraktekkan itu setelah saya melewati spesialis dalam, teman-teman. Dan saya sudah mengetahui dan ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater kan. Berarti itu semua aman. Nah, terus saya melakukanlah jalan-jalan pagi, berjemur, kadang bermain ke rumah teman, kadang bermain ke rumah tetangga begitu kan. Yang intinya saya sering melakukan aktivitas yang menyenangkan agar saya tidak selalu meratap-ratapi, agar saya tidak selalu mengait-ngaitkan sensasi begitu. Kalau ada sensasi, pengalaman saya dulu kan, teman-teman, itu setiap ada sensasi apapun bagi penderita asam lambung GERD itu juga sensasi apapun itu bentuknya langsunglah dikait-kaitkan, langsung dipikir, langsung ditakutin, langsung dicemasin. Aduh, jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangan. Itulah penderita anxiety disorder selalu mengucapkan kata jangan-jangan, mengait-ngaitkan. Juga kebanyakan penderita anxiety disorder itu sering sekali menyamakan cari teman hanya untuk menotik kesenangan, ketenangan sesaat. Kamu ngalamin sensasi ini enggak? Sama temen tanya. Kamu ngerasain sensasi begini enggak? Tanya. Kan menyamakan. Nanti kalau dia merasakan tenang kan, itu cuma sesaat, teman-teman. Itu cuma sesaat. Cuma sesaat saja. Karena gangguan mental itu kan sebenarnya pengennya tenang kan, karena saking lamanya nggak tenang. Nah, tapi dengan cara menyamakan itu, ketenangan itu nggak awet, teman-teman. Dalam artian, ketenangan itu hanya sesaat. Nanti kalau lupa, ya lupa bahwa temennya itu juga merasakan sensasi itu. Kalau ketika sudah lupa, nanti ujung-ujungnya panik lagi, cemas lagi, nggak tenang lagi, teman-teman. Jangan menyamakan lagi, udah. Kalau kalian hanya untuk mencari ketenangan sesaat, sering menyamakan, kamu ngerasain sensasi ini enggak? Saya merasakan sensasi ini, kamu gimana? Kamu ngerasain ini enggak? Kerongkongan mengganjal enggak? Perut sakit enggak? Cekat-celekit enggak? Kejutan enggak? Dan sebagainya. Menyamakan. Oh, dia juga merasakan. Alhamdulillah, saya tenang. Tapi itu cuma sesaat, teman-teman. Kalian itu nggak harus seperti itu, teman-teman. Kalau kalian masih suka menyamakan, itu nanti proses penyembuhannya lama, teman-teman. Apakah enak hidup dalam kecemasan tiap hari sampai bertahun-tahun? Tidak enak kan, teman-teman. Maka ayolah lakukan itu. Dikembalikan hormon serotonin. Kalau hormon serotonin dan hormon endorfin sudah kembali, tentu kalian bisa melewati itu semua. Bahkan kalian pun sudah tidak merasakan sensasi. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan, teman-teman. Kalian harus memahami dan yakini apapun sensasinya itu benar-benar tidak berbahaya. Sehoror-horornya sensasi, teman-teman, itu pun tidak berbahaya. Itu adalah bentuk respon tubuh karena tingkat kecemasan kalian itu tinggi. Tingkat ketakutan kalian itu tinggi. Makanya sudah. Jangan kebanyakan searching. Jangan mengait-ngaitkan sensasi. Itu tidak ada hubungannya. Serasa kayak mau pingsan itu hanya serasa saja dan faktanya pun tidak pingsan, teman-teman. Makanya ayolah konsisten. Terus setelah duhur kalian berdamai dengan alam. Melihat pemandangan-pemandangan indah, terutama di penghijauan, teman-teman. Biar apa? Biar saraf itu netral. Penderita anxiety disorder sarafnya itu sudah lama sekali yang
merasakan ketegangan. Penderita anxiety disorder itu sudah lama sekali merasakan tegang ototnya, peredaran darah sehingga tidak lancar, juga pikiran saraf itu juga tegang. Dan itu sudah lama sekali teman-teman, karena kalian sudah terperangkap lingkaran anxiety. Maka ayolah, jalan-jalan pagi setelah itu berjemur secara konsisten. Terus main ke rumah teman, main ke rumah tetangga, berlatih berinteraksi, mendobrak mental yang lemah itu. Mental kalian yang lagi tidak baik-baik saja teman-teman, maka dilatih. Ketika kena serangan panik tiba-tiba muncul, jantung berdebar-debar, diusahakan jangan pulang. Cemas, itu jangan pulang, dipaksakan di situ, melatih mental yang ngecek-ngecek itu teman-teman. Nafas berat itu wajar, karena tingkat kecemasannya itu tinggi, takutnya tinggi. Serasa kayak mau pingsan itu tidak pingsan teman-teman, sering saya sampaikan kan. Itu dilatih berinteraksi. Terus berlatih keluar rumah, yang bagi penderita yang sama sekali tidak bisa keluar rumah alias takut, saya juga mengalami itu, dilatih mendobrak mental itu. Juga setelah duhur main penghijauan, ya hijau-hijauan, nanti manfaatnya apa? Untuk menetralisir saraf yang menegang. Kalau sore hari diusahakan jalan-jalan, biar malamnya mudah tidur. Ini bagi teman-teman yang susah sekali tidur, yang setiap mau tidur itu pikirannya negatif, takut nggak bangun, takut jalan-jalan sore lakukan secara konsisten sampai 1 bulan, lakukan terus-menerus. Lebih baiknya walaupun sudah sembuh, lakukan terus-menerus. Kalau seandainya di tempat kalian itu masih musim hujan, ganti dengan yoga, ganti dengan senam. Saya sudah share gerakan senam-senamnya ketika dulu saya kena gangguan asam lambung, pas ya waktu musim hujan juga kalau musim hujan itu takut, sensitif sekali sama AC gitu, saya gantilah. Kalau musim hujan itu saya ganti dengan gerakan senam teman-teman. Saya sudah share gerakan-gerakannya di YouTube saya yang satunya, yoga. Itu manfaat sekali. Saya sering melakukan itu teman-teman. Kalau lagi nggak pengen jalan-jalan sore gitu kan, jangan lebih konsisten di jalan-jalan pagi gitu. Ya saya gerakan senam sama yoga itu tiap hari teman-teman. Sore hari itu saya pasti gerakan senam sama yoga. Makanya alhamdulillah cepat sembuh teman-teman. Nah kenapa kok mudah sensitif? Kembali ke tema. Karena itu teman-teman. Karena yang dikhawatiri itu takut gila, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut juga mudah tersinggungnya seperti itu. Jangan-jangan orang yang mengalami penyakit sama seperti saya pasti juga sama seperti dia, memiliki penyakit kronis. Itulah karena mentalnya yang tidak baik-baik saja, maka penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder pasti sering mengalami tiba-tiba gelisah di sore hari sampai maghrib itu. Gelisah, rasanya sedih, rasanya nggak nyaman, terus rasanya kok kayak gimana-gimana gitu kan, nggak ada semangat hidupnya, terus sensasi bermunculan. Wajar teman-teman, karena kalian kena psikisnya. Nah, cara mengembalikan biar psikisnya itu baik, mental itu kembali, mental itu kuat, terus biar cemas itu tidak terlalu tinggi, tingkat ketakutan tidak terlalu tinggi, maka konsistenlah jalan-jalan pagi dan berjemur, dan juga jangan lupa menjaga pikirnya ya. 3P itu apa mas? Pola pikirnya dijaga, diperbaiki, jangan mengait-ngaitkan sensasi lagi, jangan kebanyakan searching, jangan sering menanyakan kepada Google ciri-ciri sensasi ini, ciri-ciri penyakit apa ya, itu hindari teman-teman, hindari searching. Juga harus perbaiki pola makannya, makan yang teratur, terus makanlah sesuai kebutuhan tubuh kalian. Jangan kurang minum air hangatnya minimal dalam 1 hari 8 gelas. Juga pola hidupnya diperbaiki, mulai saat ini gemarilah olahraga, jalan-jalan pagi dan berjemur. Juga hindari begadang, minimal tidur dalam 1 malam 8 jam. Lakukanlah secara konsisten, berlatihlah mendobrak mental yang lemah itu. Juga perlakukan diri kalian seperti orang sehat, kalian itu hanya di gangguan psikis teman-teman. Terus hindari melakukan aktivitas yang berat, terus hindari melakukan atau mengangkat sesuatu yang berat, karena penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu lagi mudah sekali capek, gampang lelah,
dikarenakan energinya terkuras oleh pola pikir. Maka untuk saat ini kalian konsisten saja memperbaiki 3P-nya itu. Terus kalian jangan yang neko-neko dulu, kalian lakukan secara konsisten. Terus yakini bahwa kalian akan sembuh. Terus terapkan dalam pola pikir kalian, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman ya. Hindari searching, hindari mengingatkan, sensasi yang kalian rasakan itu tidak ada hubungannya sama penyakit kronis. Saya doakan semoga kalian cepat sembuh, semoga kalian bisa hidup seperti sedia kala, jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih senang, bahagia, dan tenang. Amin, amin, ya robbal alamin. Banyak kurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Kekurangan itu murni dari saya, kelebihan murni dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.